Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Duduk siap. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Untuk mengawali pembelajaran hari ini agar lebih semangat, kita salam Abita dulu. Salam Abita. Abita, 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 merah, putih, ya. Semandu. Berkarakter. Semandu. Berprestasi. Semandu. Best of the best. Anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Pengertian kronologis adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa sejarah sesuai urutan waktu terjadinya, mulai dari awal sampai akhir peristiwa itu terjadi. Contoh kronologis dapat kita lihat dari peristiwa detik-detik menjelang proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, yaitu sebagai berikut. Pada tanggal 6 Agustus 1945, tentara sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945, organisasi PPKI dibentuk. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945, tentara sekutu kembali menjatuhkan bom atom di kota Nagasaki. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Tanggal 16 Agustus 1945 terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan. Sedangkan konsep berpikir diakronik artinya berpikir mengenai peristiwa sejarah secara menyeluruh dalam urutan waktu yang panjang tetapi terbatas dalam ruang. Contoh diakronik dapat kita lihat dari peristiwa terjadinya Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830, yaitu peristiwanya sebagai berikut. 1. Pemerintahan kolonial Belanda membangun jalan untuk sarana transportasi dan militer di daerah Yogyakarta. 2. Pada tanggal 20 Juli 1825, daerah Tegalrejo dikepung oleh serdadu Belanda. 3. Pangeran Diponegoro beserta pengikutnya menyusun strategi perang gerilya. 4. Belanda menyusun strategi Benteng Stelsel pada tahun 1827. 5. Kiai Mojo berhasil ditangkap pada tahun 1829. 6. Pangeran Diponegoro berhasil ditangkap di kota Magelang pada tanggal 25 Maret 1830. Konsep berpikir sinkronik adalah mempelajari sejarah dalam kurun waktu tertentu tetapi dengan ruang lingkup yang lebih terbatas. Contoh berpikir sinkronik adalah Pemberontakan Petani di Banten, karya dari Sartono Kartodirjo. Pembahasan dari pemberontakan ini, ruang lingkupnya terbatas tetapi pembahasannya menjadi lebih luas karena berkat bantuan ilmu sosial yang lainnya. Konsep ruang dan waktu dalam sejarah adalah setiap peristiwa sejarah yang dialami oleh manusia pada masa lampau berlangsung pada ruang dan waktu. Ruang adalah tempat terjadinya sebuah peristiwa berkaitan dengan unsur geografis. Dalam sejarah, konsep ruang berkaitan dengan tempat terjadinya sebuah peristiwa. Sedangkan waktu adalah sesuatu yang bergerak dari masa
ke masa. Konsep waktu dalam sejarah menitik beratkan pada kapan terjadinya sebuah peristiwa sejarah.